أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأتم علينا بلسانه خير الأنام، حبيبنا ونبينا وكريمنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد، kita sanjungkan suatu hal yang wajib kita lakukan, yakni dengan memuji keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hingga detik ini begitu banyak melimpah nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Wabil khusus adalah nikmat iman dan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita manifestasikan dengan pada edisi hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kita dapat melaksanakan aktivitas melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Alhamdulillah, di saat orang-orang di luar sana sibuk dengan aktivitas keduniaan, kita masih dapat Allah perkenankan untuk hadir, walaupun di basement, di lapangan parkir Transmart PCC. Kita dapat melaksanakan kegiatan Jumatan pula, walaupun tidak di masjid. Namun ini adalah satu bukti bahwa Transmart PCC bekerja sama juga dengan Dompet Duafa dan pihak-pihak terkait lainnya masih sangat peduli dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketaatan kepadanya, menapaki jejak langkah sunnah Rasulnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Salawat salam juga tersajikan atas beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita yang bersalawat kepada beliau nantinya dapat syafaatul uzma di yaumil jazaa. Begitupun juga dengan keluarga kita dan orang-orang yang berjasa kepada kita, orang tua kita, para alim ulama kita yang mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu keislaman, menyampaikan warisan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya Abi Hilman dari Taman Pendidikan Al-Quran Tunanetra punya dapat hadir kembali di basement atau lapangan parkir Transmart PCC untuk menyampaikan tugas, yaitu berkhutbah pada kesempatan kali ini.
sekaligus menyampaikan syukur pula bahwa alhamdulillah kita masih ada umur untuk bertemu kembali. Kalau kita simak apa yang khatib sampaikan di Muqaddimah, bahwa patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah kesibukan ini kita masih meluangkan waktu, bahkan mengupayakan, mengagendakannya untuk melaksanakan ibadah Jumat. Karena jangankan orang kafir, orang musyrik, orang zalim, orang fasik, orang munafik, kebanyakan orang Islam sekalipun yang KTP-nya Islam tapi belumlah lagi dia menyempatkan untuk hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur lagi-lagi karena kita terundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan dapat menghadirinya, kita pun juga bersyukur pula kepada Allah. Di sela-sela khutbah ada kotak amal beredar, lalu kita dapat meluangkan, menyempatkan, memegang, menyentuh kotak amal tersebut, lalu kemudian bersedekah di dalamnya. Sengaja khatib sampaikan ini karena Masya Allah kita ini antri. Kita ini antri. Banyak orang yang sudah menghadap Allah kelak itu digambarkan oleh Allah ketika mereka naudzubillah berdiri di jurang api neraka, di tepi jurang api neraka siap ditendang oleh para malaikat. Tinggal tunggu komando dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal tunggu perintah. Lalu mereka menyatakan, فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya Tuhanku, seandainya Engkau berkenan, kalau dalam bahasa kita, tolonglah perkenankan ajal ini, walaupun singkat, izinkan hamba-Mu ini kembali ke alam dunia. Pasti hamba akan berbuat amal saleh, pasti hamba akan sedekah, walaupun sejenak, walaupun sebentar, saya akan melaksanakan sedekah, hamba akan melaksanakan ibadah-ibadah ya Allah. Hamba akan jadi orang saleh. Tapi sayang, mereka mengatakan itu mereka sudah pada meninggalkan dunia dan mereka sudah dalam keadaan siap ditendang ke api neraka. Pilu suasana seperti itu, sangat pilu sekali, mengharu biru suasana seperti itu. Maka Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyatakan, wattaqun nar walau kana bisyikki tamrah. Takutlah engkau dengan neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Artinya sedekah itu walau sekecil apapun yang kita mampu, semampu kita yang paling maksimal, namun kita hanya dapat mengeluarkan separuh makanan, jadilah itu. Tuhan-Tuhan sekalian ibadah Allah, ini semua tidak akan kita ketahui kalau kita tidak peluk Islam. Bersyukurlah kita meluk ajaran Islam, kenal dengan kalimah, bahkan makrifat betul dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini jemaah sekalian, suatu ungkapan yang sangat penuh jasa bagi kita. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengenal Allah, sebagaimana ayat yang tadi muqaddimah kami bacakan. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu hanya jalan dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Jalan yang
yang kita yakini sebagai umat Islam tentunya. Betul, memang ada ungkapan semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama itu baik, baru koma. Setelah itu dilanjutkan kata-katanya bagi para pemeluk-pemeluknya, baru titik. Buat kita orang Islam yang wajib kita yakini kebaikannya, kebenarannya, betul dan paling betul adalah Islam. Yang lain tidak. Ini hidup pilihan. Kita pilih jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, Islam, ya Islam kita pilih. Fanatik itu wajib sesuai pada tempatnya. Bukan berarti fanatik kita ganggu orang lain punya agama. Justru orang fanatik Islam ini memberikan keamanan pada orang lain punya agama. Selagi orang itu tidak mengganggu kita, selagi dia menjadi kafir zimmi, orang kafir yang tidak mengganggu Islam. Tapi kalau dia menjadi orang kafir harbi, maka kita harus menjadi pasukan garda terdepan untuk bela Islam sampai di dalam kehabisan. Kalau dia mengganggu musuh kita, mengganggu kita, dulu seperti komunis, seperti PKI, musuh kaum muslimin, ganyang mereka. Berani mengacak-acak NKRI, berani kita bela NKRI. Dan kalau kita yakin ketika kita berpedoman kepada Islam, segala-galanya di atas segala-galanya, itu paling benar Islam ini, pasti NKRI ini benar-benar menjadi harga mati, aman. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu semuanya aman, dilindungi oleh Islam, oleh pemeluk Islam, bukan dihancurkan. Inilah jemaah sekalian, perlu kita ini meyakini hal tersebut dan menjadikan suatu kenikmatan ketika kita menjadi orang Islam, kenal dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kenal dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang tidak mau diucapkan oleh orang-orang kaum musyrikin Quraisy kala itu. Karena orang-orang musyrikin Quraisy ini orang musyrik. Kepada Allah dia kenal, tapi dia sembah lagi Tuhan yang lain. Dia yakin Allah itu Tuhan dan segala-galanya, tapi untuk menyampaikan segala permohonannya itu harus disampaikan melalui Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lain. Ini musyrik, dan Allah tidak senang disekutukan, diduakan, ditigakan, dan lebih dari itu Allah tidak senang. Maka orang-orang yang musyrik itu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun atau khalidina fiha abada. Diam di neraka kekal abadi. Mereka penduduk neraka, diam di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah diangkat lagi. Kalaulah orang itu berpenjuri, berzina, pemabuk, pencuri, itu masih Allah angkat dari neraka, walaupun tidak jelas berapa ribu tahun di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi masih Allah angkat. Namun bila dia menyebutkan Allah, tidak akan Allah angkat. Ini semua tidak akan kita ketahui kalau Islam tidak sampai ke dalam hati kita melalui pejuang agung yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita tetap istiqomah dalam Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya
Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, sedikit khatib ingin menambahkan pada khutbah kedua bahwa orang-orang kaum musyrikin Quraisy itu kenapa diturunkan Nabi dan Rasul di sana. Nabi Muhammad Rasulullah SAW Allah utus ke sana karena sejelek-jelek peradaban di sana. Memang tempatnya di sana. Mereka berani berjudi di depan Ka'bah, mabuk di pinggir Ka'bah, berzina di sekitaran Masjidil Haram. Semua dilakukan terang-terangan. Bahkan dengan judinya itu mereka berani mempertaruhkan istri mereka sendiri. Saya pinjam uang untuk judi, kau pakailah istri saya sebulan. Sampai sekeji itu. Ayo kita taruhan judinya. Apakah anak yang di dalam kandungan si wanita ini laki atau perempuan? Kita buka perutnya. Anak yang masih dalam kandungan dibelah perutnya, dikeluarkan bayinya, tentu mati perempuan. Itu sebejat adab orang Quraisy kala itu. Maka diutus Nabi dan Rasul. Tapi satu yang menjadi dasar mereka itu kuat dan cocok diutus Nabi, selain keburukan yang ada di sana, tapi Rasul juga diutus untuk mereka yang punya dasar jujur dan masih meyakini Allah sebagai Tuhan walaupun ada pendamping Tuhan lain. Maka cocoklah Nabi kita dan Rasul kita diutus ke sana untuk menjadi cikal bakal perkembangan Islam hingga sampai ke tanah kita, ke Indonesia, ke Palembang Darussalam ini. Bersyukur kita menjadi orang Islam, dikenalkan kita kepada Allah, dikenalkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menghidayahi kita, menunduki kita. Maka jamaah sekalian, terakhir yang penting sampaikan, ibadah itu harusnya dinanti, ditunggu. Bukannya kita itu menunggu ibadah, menunggu adzan berkumandang, menunggu khatib naik mimbar. Tapi marilah kita sama-sama menunggu waktu adzan tiba, supaya jelas nyata nampak bukti syukur nikmat kita. Tolonglah kita semua, terutama jamaah sekalian, Allah curahkan fisik yang sempurna. Tidak seperti saya yang tidak bisa melihat ini, tunanetra. Tapi tolonglah hatinya harus dipertajam. Untuk kita masih ada tempat seperti ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita nantikan waktu ibadah dengan baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita untuk bertemu dengannya di surga nanti, di hadapan Allah, menatap wajah Allah yang maha mulia dan bersandingan dengan orang yang tercinta yang paling tinggi itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim